Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan di pagi hari ini melalui nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Untuk merespon setiap kebaikan Tuhan, kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, di setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu selalu baru di setiap pagi, dan kami sungguh bersyukur di dalamnya. Mengawali setiap kehidupan kami, aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan belajar dari firman-Mu melalui renungan harian Toraya. Mari Tuhan menolong kami, agar kami dimampukan memahami dengan baik firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini, Jumat 15 Mei 2026, terambil dari kitab Yehezkel pasal 2, ayat 8 hingga pasal yang ketiga ayat 11. Firman Tuhan, tetapi engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangkakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan di dalamnya ada gulungan kitab. Lalu ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan itu ditulisi bolak-balik, dan di sana tertulis nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Aku pun membuka mulutku dan ia memberikan gulungan itu untuk kumakan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sungguh engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang tidak engkau mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel kepala batu dan tegar hati. Lihat, aku akan menenggarkan hatimu melawan kekerasan hati mereka, dan membuat engkau keras kepala melawan mereka dengan kepala batu. Seperti intan yang lebih keras daripada batu, ku tegarkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka itu kaum pemberontak. Selanjutnya ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah dan berilah telingamu kepada semua perkataanku yang akan kusampaikan kepadamu. Pergilah dan temuilah orang-orang sebangsamu di pembuangan. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, entah mereka mau mendengarkan entah tidak. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di pagi hari ini aku mengutus engkau, aku Uswako, menjadi tema perenungan kita di hari ini. Dalam kisah-kisah di kitab suci,
kita menemukan bahwa ada saat dan situasi ketika Tuhan mengutus seseorang untuk menyampaikan firman-Nya. Entah itu tentang hukuman, ataupun tentang penghiburan, serta tentang tindakan Allah yang menyelamatkan. Demikianlah Allah memanggil dan mengutus Yehezkel kepada para bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Kepada Yehezkel, Allah berfirman bahwa Aku mengutus engkau kepada kaum Israel, bangsa yang keras kepala. Kepada Yehezkel, Allah memberikan firman-Nya untuk menjadi santapannya. Allah memberi gambaran tentang situasi, bahkan sikap bangsa Israel dalam merespon firman-Nya. Bahkan juga bagaimana reaksi yang harus dilakukan oleh Yehezkel. Ini memberi gambaran bahwa sebagai seorang utusan Allah, Yehezkel pertama-tama memiliki kesediaan untuk mendengarkan segala petunjuk dan memahami kondisi yang akan dihadapinya. Ia memberi diri diperlengkapi oleh Allah sendiri untuk menghadapi bukan bangsa asing, melainkan bangsanya sendiri, yang oleh Allah disebut sebagai bangsa yang tegar hati, bangsa yang keras kepala, bahkan bangsa yang kepala batu. Yehezkel dibekali dengan sebuah pemahaman bahwa ketika ia menyampaikan firman Allah kepada umatnya, dan untuk menolak, sesungguhnya bukan Yehezkel yang ditolaknya, melainkan Allah sendiri. Oleh karena itu, gereja, baik sebagai pribadi pun, sebagai persekutuan, itu adalah juga utusan Allah. Gereja diutus kepada semua bangsa yang menurut bahasa dan budayanya masing-masing. Karena itu gereja juga mesti sedia mendengarkan petunjuk Allah, menikmati firman-Nya, dan juga memahami situasi yang akan dihadapi, sehingga dengan sungguh bahkan berani atas nama Allah menyampaikan kehendak-Nya, entah ke orang mau menerimanya ataupun tidak. Ketika Allah mengutus kita, mari kita siap dan kita melakukan apa yang Tuhan utus. Apapun situasi, apapun endingnya, kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai kita. Entahkah bagaimana respon orang lain, setidaknya kita telah merespon utusan Tuhan dengan setia, bahkan taat melakukan utusan yang Ia berikan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh diperlengkapi kembali melalui firman-Mu. Tuhan, tuntun kami semua dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami yang adalah utusan dari Engkau sendiri. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Sekiranya semuanya boleh kami kerjakan dengan tulus, terlebih dengan selalu mengandalkan Engkau di dalamnya. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Mari Tuhan menolong di setiap peran tugas kami masing-masing. Baik kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, baik anak muda pun juga sekolah minggu. Apapun yang kami kerjakan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami harapkan dan rindukan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di waktu yang Tuhan kehendaki. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, bahkan iman yang kuat untuk terus menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Setiap anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, entahkah dalam pemulihan ataupun dalam proses medis, mari Tuhan juga menolong, menguatkan setiap orang tua saudara kami dalam pemulihannya. Mari
Kiranya semuanya boleh dilalui, boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Nama Tuhan terus kami puji, kami permuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap rangkaian kegiatan hari ulang tahun PGI dan juga bulan Oikumene yang dilaksanakan PGIW Kalimantan Tengah. Tuhan memberkati setiap lomba-lomba, baik hari ini pun juga esok. Setiap panitia, setiap peserta dikaruniakan kesehatan, kekuatan untuk menjalani setiap sukacita perlombaan yang akan dilalui. Ini doa kami ya Tuhan, permohonan kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.